Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustianingsi, NIM 1814070013, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang Bab 5, Kesimpulan dan Saran. Lihat sampai habis ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup dan pertanyaan, serta jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah perumusan masalah yang diajukan. Contohnya, pada penelitian deskriptif dengan judul Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Pribadi Siswa Kelas Atas SD Negeri 2, Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang kesehatan pribadi siswa kelas atas SD Negeri 2, Sukawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Untuk kategori tinggi sebanyak 13 siswa atau sebesar 20%. Kategori sedang sebanyak 41 siswa atau sebesar 63,08%. Dan kategori rendah sebanyak 11 siswa atau sebesar 16,92%. Selanjutnya, pada penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Contoh penelitian R&D dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Buku Bergambar pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Materi Menulis Puisi, Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Darussalama, Tajinan, Malang. Kemenarikan media pembelajaran ini dilihat dari hasil implementasi media, dan kemenarikan media pembelajaran dilihat dari hasil perolehan penilaian angket dengan perolehan persentase 91%. Selanjutnya, contoh penilaian PTK. Hasil belajar siswa kelas 5 SD 28 Purbalingga masih rendah sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe investigasi, yaitu 15 orang siswa. Siswa yang tuntas berjumlah 2 orang dengan persentase 13,3%. Siswa yang tidak tuntas berjumlah 13 orang dengan persentase 86,67%. Selanjutnya yaitu implikasi. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Contohnya, pada penelitian deskriptif dengan judul Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Pribadi Siswa Kelas Atas SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dan yang terakhir adalah saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian.
saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pendekatan objek. Contohnya, pada penelitian deskriptif dengan judul Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Pribadi Siswa Kelas Atas SD Negeri 2, Sukawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat disampaikan adalah: yang pertama, sebaiknya peningkatan tentang pengetahuan kesehatan pribadi tidak hanya melibatkan kelas atas tetapi juga siswa kelas bawah. 2. Kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam tema yang sama, diharapkan agar menggunakan sampel yang lebih besar dengan variabel-variabel yang lain, sehingga diharapkan hasil penelitian yang akan didapat akan lebih maksimal. Selanjutnya yaitu contoh penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Purbalinggalor. Adapun saran dari penelitian sebelumnya, yang pertama, penggunaan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA hendaknya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, diperlukan persiapan yang matang dalam penerapan metode eksperimen ini, agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.